kalau soal mundurnya Airlangga Hartarto, saya melihat bahwa variabel internalnya itu jauh lebih dominan, Hmm, ya jauh lebih dominan dalam pengertian begini variabel internal itu. Pertama, Partai Golkar sebagai sebuah partai politik itu memang memiliki ciri khas. Bahkan kita bisa sebut sebagai genetika politiknya Partai Golkar. hmm, Bahwa genetika politik Partai Golkar itu dia selalu menjadi bagian, ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Dan teman-teman Golkar sendiri sudah mengatakan bahwa memang Golkar itu semenjak pertama kali dibentuk, memang DNA-nya itu seperti itu. Dan memang kita menyaksikan Partai Golkar itu ya kecenderungan selalu ke sana. Begitu ada ketua umum yang nggak mau menjadi bagian dari pemerintahan, justru pemberontakan itu akan datang dari dalam hmm. internal Partai Golkar sendiri. Akan datang dari internal Partai Golkar sendiri. Dan itu tercermin dalam dalam kredonya Partai Golkar, karya dan kekaryaan itu. Fungsional grup kan, Hmm. golongan karya, partai karya. Karya itu ya di dalam. Nggak ada cerita berkarya itu buat Partai Golkar tuh berada di luar. Nah, saya menyebutnya itu tadi malam di salah satu stasiun televisi di Metro TV sebagai Golkar Values gitu. Golkar values. Ya, Golkar Values. Yang values-values kan sempat viral juga Iya kemarin iya kan iya iya. gitu. Nah, jangan disamakan cara kita melihat dan menganalisa Golkar ini dengan partai lain gitu. Karena ada juga partai yang lain yang Eee, genetikanya itu adalah oposisi, gitu, Hmm. heeh. Jadi sebutlah opposition values. Saking oposisinya, kadernya jadi pemerintah pun dia lawan juga. Silakan maknai sendiri. Iya iya. Jangan baper lah gitu Loh ya. iya iya, jadi jangankan pimpinan nasional dari partai yang berbeda, karena value-nya itu adalah oposisi gitu ya, genetikanya oposisi, kadernya pun dia demo juga atau dia Hmm. lawan juga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sebetulnya kita harus bicara mengenai Erlangga pribadi, Erlangga sendiri gitu ya. Ya kalau kalau misalnya bicara jadwal yang sudah ada, yaitu jadwal Munas, dia kan bisa maju. Tapi pada hari ini saya menilai Airlangga tuh sebetulnya sudah nggak cukup percaya diri untuk Hmm. maju. Karena mungkin apa yang dia inginkan, situasi yang buat dia good to go gitu ya, lampu hijau untuk maju itu adalah kalau semuanya itu, sudah beres, udah aklamasi gitu. Nah, kita bisa pahami ini kalau kita lihat sejarah perjalanan, eee, Airlangga menjadi ketua umum di Golkar. Airlangga itu pernah maju calon ketua umum Golkar dalam Munas luar biasa tahun 2016. Dari 8 kandidat ya, ini saya cek-cek kemarin di berita, itu ternyata Airlangga nomor 5 gitu. Dari 500 berapa, 44 suara dia cuma dapat 14. Yang juaranya waktu itu adalah Setia Novanto. Novanto yang paling banyak didukung, 277, suara pada waktu itu. Nomor 2 Adek berapa, 173. Nah, terus terang saya ini masih ada perdebatan juga nih mengenai angka. Tadi malam saya ngomong di Metro TV itu nomor 5 saya bilang, 14 suara. Itu dikoreksi oleh Ridwan Hisam, Hmm. salah satu senior Partai Golkar. Dia mengatakan, "Bukan nomor 5 Kodari, nomor 7," dia bilang. Hmm. Nah, saya sendiri udah pernah menyebut nih, kalau berdasarkan ingatan ya pada waktu itu, Airlangga itu nomor 8 dari 9 kandidat. Jadi, ya saya mohon maaf ya, kalau salah nanti tolong teman-teman netizen ceklah data kerasnya kan gitu. Tapi poinnya adalah, mau 5, mau nomor 7, mau nomor 8, intinya dia itu nggak kuat sama sekali gitu loh. Hmm. Jadi Airlangga itu kalau dia maju sendirian, itu nggak ada, apa istilahnya, nggak ada posturnya, nggak ada profilnya di kacamata pemilihnya Partai Golkar. Nah, yang kedua, dia naik jadi ketua umum Partai Golkar tahun 2017 ketika Novanto itu turun ya, pada waktu itu ya dia dia dipilih itu karena teman-teman di Golkar ya katakanlah membaca sinyal-sinyal lah. Kira-kira yang bisa diterima oleh pemerintah itu siapa, ya. Ingat ya, teman-teman Partai Golkar mencari orang yang bisa diterima.
Hmm. Jadi subjek pertamanya adalah orang-orang Golkar. Ya, 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 ya. Bukan pemerintahnya ini ya. Orang-orang Golkar mencari. Bisa nggak mereka kemudian mencari orang yang mereka inginkan yang berbeda misalnya dengan pilihan dari pemerintah? Ya bisa saja. Tapi balik lagi ke nomor satu, genetikanya orang Golkar itu, genetikanya Partai Golkar itu, dan orang-orang yang ada di sana adalah masuk ke dalam pemerintahan, Hmm. gitu. Nah, karena mau masuk ke dalam pemerintahan, dicari orang yang kira-kira paling bisa diterima oleh pemerintah. Jadilah seorang Airlangga Hartarto, gitu. Modal Airlangga Hartarto waktu itu untuk bisa jadi ketua umum, boleh dibilang cuman ya nyewa bis aja. Hmm. Iya. Datang ke satu titik di mana ketemu dengan pimpinan pemerintahan kan begitu kan? Ya. Gitu. Nah itu 2, Waktu itu Pak Erlangga sudah menteri ya? udah mentek Sudah menteri perindustrian? lupa saya. Oke, oke. Kalau ini saya lupa detailnya, takut Oke, oke. salah ya. Tapi intinya dia waktu itu bisa terpilih bukan dengan pertarungan yang Hmm, hmm. dalam tanda kutip keras ya. Dia itu kayak kejatuhan durian runtuh aja Oke. gitu. Nah, tahun 2019 ada Munas, bukan Munaslup ya, Munas gitu. Waktu itu ada calon lawan bagi Erlangga Hartarto, namanya Bambang Susatyo. Dan bukan sembarang calon, ini calon yang kuat. Karena apa? Karena jaringannya luas, ya kan? Pergaulan dengan media bagus. Kemudian punya logistik juga gitu. Dan saya memang mendapatkan kesan bahwa orang-orang Golkar tuh banyak dukung dia gitu. Dan kalau terjadi pertarungan, ini Bambang Susatyo itu unggul gitu. Tetapi kemudian Airlangga baru dia maju ketika dia sudah mendapatkan situasi di mana, oh Bambang Susatyo itu nggak akan maju gitu loh. Hmm. Dan ini akan aklamasi. Nah begitu sudah aklamasi, barulah Airlangga istilahnya maju dan confirm sebagai ketua umum. Jadi sejarah seorang Airlangga itu nggak ada cerita dia itu menang di Munas itu lewat pertarungan yang kompetitif tuh nggak ada. Begitu kompetitif, liwat dia. Hmm, oke, oke. Nah, menurut saya Airlangga pada hari ini sebetulnya sedang menyelamatkan diri dalam pengertian, daripada nanti saya tarung pada bulan Desember yang akan datang, situasinya nanti akan tarung bebas, ada lawan lamanya Bambang Susatyo, ada yang dulu kawan sekarang dianggap jadi lawan, Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang sekarang ada di PLT? Mana belum. Oh, belum ya? Belum Belum, diputuskan ya? Iya, ya. iya, iya. Jangan mendahului mekanisme organisasi. Iya, betul, betul. Belum diputuskan. Itu kan baru pemberitaan media. Pemberitaan media, Ya ya. itulah dia, antara realita dengan pemberitaan media itu suka nggak nyambung memang. Iya, jadi ya itulah, media itu adalah second hand reality. Second hand reality. Marcel McLuhan. Ingat saya loh, Iya, 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 kalau betul. salah tolong dikoreksi. Jadi, Oke, nah, ada Agus ada Agus Gumiwang, ada Bahlil. ada Bahlil, Iya, ada Bahlil. Jadi ada Bambang sebetulnya Susatyo juga kan? sudah tadi disebut Oke, oke, pertama, iya, iya, iya. ya. Sehingga kemudian dia melihat bahwa, wah, saya ini kalau nanti mekanismenya tarung bebas ini, saya kalah gitu. Ya udahlah saya daripada ini saya hemat energi lah. Saya mengundurkan diri aja gitu. Nah, di sisi yang lain dengan mengundurkan dirinya seorang Erlangga itu sebetulnya membuka jalan bagi apa namanya? Lebih lancarnya proses pembuatan kebijakan gitu, baik dalam konteks pilkada maupun penyusunan kabinet atau penyusunan pemerintahan yang akan datang gitu. Karena apa? Begitu dia mundur, maka otomatis aktiflah klausula Munaslup gitu. Karena Munaslup itu akan lahir, ini penjelasan Doli Kurnia ya, Wakil Ketua Umum ya, akan lahir apabila terjadi 3 situasi. 1 berhalangan tetap, mungkin misalnya meninggal gitu ya. 2 masalah hukum, seperti misalnya Novanto tahun 2017, dan yang ketiga kalau mengundurkan diri. Itu. Jadi menurut saya variabel internalnya kalau kasus mengundurkan diri Airlangga ini, itu ya besar di dia gitu. Termasuk terminologi demi keutuhan partai gitu. Ya dia kan artinya kan dia nggak fight dengan nama-nama yang disebutkan tadi itu, tidak menimbulkan dinamika yang kuat ke depan itu. Jadi kalau menurut saya ya, memang Golkar ini Airlangga mengundurkan diri ini nggak usah dicari jauh-jauh penjelasannya. Penjelasan pertama itu ya
ada pada diri Airlangga Hartarto sendiri, gitu. Mhm. Dan buktinya bahwa memang ini adalah dari dalamnya sendiri, dia sendiri kemarin masih datang ke IKN, Iya. masih ikut rapat kabinet, tidak mengundurkan diri, gitu loh. Sebagai Menko ya? Sebagai Menko Perekonomian, gitu loh. Jadi, ya sampai hari ini juga kalau kita lihat statement-statement dari pengurus-pengurus Partai Golkar, misalnya Pak Luhut itu keputusan pribadi, Abu Mhm. Rizal juga kurang lebih ngomong seperti itu. Ya, teman-teman di DPP, orang-orang di DPP, wakil ketua umum, pernyataannya kurang lebih sama. Ya, misalnya mengatakan bahwa ya ini konsentrasi ke dalam tugas sebagai apa Menteri Perekonomian dan isu-isu perekonomian kan begitu kan. Gitu. Kalau ada yang bilang, "Kok dari kenapa ngomongnya panjang lebar?" Ya kalau saya ngomong, "Ini karena Airlangga mau fokus ke urusan ekonomi." Ya kan berhenti saya dipercaya orang kan gitu. Gitu loh, gitu. Jadi menurut saya sih penjelasannya ya kembali kepada satu, genetika Partai Golkar, Golkar kecenderungan values ya? Golkar Golkar values. values, dan yang kedua Airlangga values. Oh. Airlangga values itu cuman mau jadi ketua umum kalau jatuh dari langit, durian Hmm. runtuh, gitu, dan aklamasi. Kalau harus kelahi atau fight, nggak mau dia, itu bukan Airlangga Oke. values. Iya. Iya iya iya. Nah ini berarti, apa, sebuah penjelasan Iya. yang menurut saya memang Mhm, berseberangan dengan narasi yang mhm. berkembang yang saya sebut tadi, ada faktor atau Dikembang-kembangkan dikembang-kembangkan lah ya, dikembang-kembangkan. bahwa ada faktor Heeh pressure heeh. itu kan, Iya dari katakannya dari istana, dari Pak iya, Jokowi gitu kan, karena kasus dikembang-kembangkan. diancam dengan kasus hukum. Oh iya, nah bahwasanya kemudian pilihan-pilihan politik Airlangga misalnya atau ya manuver-manuver politik Airlangga dalam proses pilkada segala macam ini, kemudian, ya berbeda gitu ya dengan Koalisi Indonesia Maju, tidak sesuai, tidak sinkron dengan teman-teman dia yang lain, begitu. Ya itu kan sebetulnya kesalahan Airlangga sendiri, gitu. Saya sudah mengatakan di beberapa kesempatan bahwa, politisi, apalagi ketua umum partai, itu seperti pelaut, gitu. Dia nahkoda kapal Hmm. di tengah lautan luas. Dia harus pandai-pandai membaca arah angin. Angin kemana bertiup, ya kan. Kalau anginnya bertiup ke timur, ya dia, apa namanya, setir ke barat, ya kan dia nggak dapat angin kan. Kempes itu Hmm. layarnya, Mhm gitu. mhm. Nah, yang kedua, ya harus pandai-pandai juga membaca gelombang, ya kan. Kalau kan gini, samudra kita itu ya, kelihatannya kalau dari dekat itu kayaknya airnya tenang. Tapi sebetulnya di bawah itu kan ada pergerakan arus yang Hmm. besar gitu loh. Eee, kalau pernah nonton film, kalau nggak salah Norwegia, judulnya apa ya? Jadi ada orang Norwegia yang berusaha membuktikan bahwa cukup dengan mengandalkan arus, itu orang dari Amerika Selatan itu bisa sampai ke kepulauan mana gitu ya, Hmm. itu. Betul-betul dia bermodalkan anu saja, apa namanya, cuman rakit saja, dia Hmm. buktikan itu film keren banget itu, saya lupa apa namanya. Nanti aku cek Tapi deh. itu terbukti Ya gitu ya. loh. Nah, kalau mau cepat perjalanan, ya ikutlah dengan arus itu. Kalau Anda melawan arus, tentu perjalanannya akan lambat, Hmm gitu. mhm mhm. Lalu di laut ada juga yang namanya batu karang atau iceberg gitu misalnya kan Hmm gitu kan. mhm mhm. Apa tuh? Iceberg tuh terjemahannya apa tuh? Heeh, Eee, ya apa, iceberg ya, iceberg. batu es ya? Betul. Yang Bukan atas es batu. yang yang atasnya kecil Iya tapi iya iya iya. bawahnya tuh kan besar gitu Ya ya. seperti kayak film Titanic lah gitu kan, ada Iya, iceberg yang iya. Jadi Anda itu menavigasi situasi dan kondisi. Di satu sisi ada kepentingan di dalam, tetapi juga Anda ini mengemudikan sebuah kapal besar yang tidak berdiri sendiri, yang harus berjalan bersama-sama dengan kapal-kapal yang lain gitu. Nah, kepentingan-kepentingan, situasi-situasi di kapal yang lain itu Anda harus bisa pahami dan kelola juga gitu. Dan Anda harus mampu merekonsiliasikan antara kepentingan di dalam dengan kepentingan di luar hmm, agar semuanya jalan gitu. Itulah yang namanya kan kompromi itu gitu. Nah, kalau kemudian langkah-langkahnya misalnya anginnya ke timur dia ke barat ya kan. Lalu kemudian arusnya ke utara dia ke selatan gitu.
Atau kemudian di depan itu ada batu karang lalu dia tabrak. Hmm. Sekarang kalau ada batu karang, ada nakoda nakoda kapal tahu itu batu karang, dia tabrak, yang bodoh batu karangnya atau nakodanya, gitu aja. Loh, kalau nabrak batu karang lalu lalu Anda berharap Anda yang menang, ya mohon maaf gitu Hmm. loh. Itu kan nggak logis gitu. Itu, kalau kita lihat dari track record-nya Mhm, Erlangga sendiri ya, kalau mhm, tadi Mister Q bilang bahwa mhm, arah anginnya kemana dia kemana mhm. itu, ilustrasinya apa dalam kasus-kasus apa aja itu ya Ya di misalnya? Jawa Barat ya, gini Oke, loh, Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah basisnya Pak Prabowo, berkali-kali dalam pilpres. Tentu sangat wajar kalau Pak Prabowo ingin mempertahankan basisnya, hmm, ya kan, untuk 2029 misalnya, begitu. Nah, kalau saya jadi Erlangga, saya nggak akan paksakan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Apalagi teman-teman koalisinya sudah minta Ridwan Kamil maju di Jakarta untuk melawan Anies, melawan Ahok, atau melawan siapa kek, kira-kira begitu. Nah, kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, maka kemudian kebutuhan untuk melawan Anies misalnya, untuk koalisi Indonesia Maju itu menang, itu kan besar, hmm, lebih besar. Ya, di surveinya sendiri walaupun Ridwan Kamil masih di bawahnya Anies Baswedan, tetapi kan dia lebih baik dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Jadi peluang peluang untuk melawan Anies itu ya paling besar ada pada Ridwan Kamil. hmm, Belum kalau pernah saya bahas di sini dari ya, segi pengalaman, dia dua kali kepala daerah, dia juga fasih dengan sosial media gitu, dan seterusnya. Nah, yang membuat dia itu menjadi calon yang sangat kompetitif di hmm. Jakarta ini. Tapi kan, Di sisi yang lain, di Jawa Barat ada kader Partai Gerindra namanya Deddy Mulyadi, yang hmm, peluangnya itu akan lebih besar kalau misalnya di situ tidak ada Ridwan Kamil. Ini kan sebetulnya sesuatu yang, maaf ya, kalau kita bicara pelaut tadi, itu kan kita bisa ukur dengan sangat jelas gitu loh. Mana arah angin, mana arah arus gitu, dan mana batu karang. hmm, Ya saya udah pernah ngomong kalau saya kerja di ketua umum Partai Golkar, saya jadi nakodanya, itu saya akan cepat-cepat mendukung Ridwan Kamil di Jakarta dan mendukung Deddy Mulyadi di Jawa hmm. Barat. Memang Ridwan Kamil apa, kader Partai Golkar, iya, tapi kan dia tetap berpeluang maju juga di Jakarta, dan Jakarta juga strategis gitu. Kalaupun dia nggak maju di Jakarta, kan bisa dicarikan tempat yang lain juga. Hmm. Itulah poin saya, bahwa sebagai nakhoda itu harus mampu melihat situasi secara luas, mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan lupa loh, bahwa untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia ini diperlukan sebuah koalisi besar, Hmm. gabungan dari kapal-kapal induk gitu loh, Ya, nggak bisa ya. cuma satu. Nah, gabungan koalisi besar ini, ya, kapal induk ini cuman bisa berfungsi kalau dia seiring sejalan. Kalau fleet-nya ini ya, fleet Indonesia Maju Hmm. ini, ada kapal induknya yang lain ke kanan, dia mau ke kiri, apa bisa jalan? Kan nggak bisa jalan, gitu loh. Tapi Mhm. ujung-ujungnya kan dalam kasus, Ridwan Kamil kan Ya. Golkar juga akhirnya kan merelakan Ridwan Kamil di Lah ya itu Jakarta kan kan? ujung-ujungnya, kan kita mau dari awal. Oke. Masalahnya di ujung-ujungnya itu Iya, 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 loh. iya, iya. Iya, ini kapal, ini fleet, ini koalisi Indonesia Maju mau bergerak serentak, serempak dalam waktu yang cepat. Kalau ada yang nginjak-nginjak rem, ada orang udah komando ke kanan, dia ke kiri. Mhm, mhm. Itu kan mengganggu pergerakan namanya, gitu loh. Itu Dan juga dalam itu, kasus pencalonan Pak Prabowo juga ya, iya, Erlangga itu? jadi ini datanya, istilah saya itu datanya udah historikal gitu loh. Mmm, Di mhm, masa mhm. lalu, ya dia belok-belok juga, manuver-manuver juga gitu. Sehingga kemudian mengganggu perencanaan dan mengganggu soliditas dan asumsi-asumsi yang dibuat untuk pencalonan dan untuk pemenangan itu, gitu. Nah, kalau memang gini nih, Anda punya anggota tim gitu ya, lalu kemudian, Anda suka belok-belok gitu, lalu kemudian berbicara, ya apa, momentum untuk pergantian pemain, Mmm, lalu kemudian Anda lebih prefer kepada pemain yang lain ya, atau anggota tim yang lain ketimbang Anda. Ya wajar dong, ada A sama si B, ya. Si A ini anggaplah yang sudah menduduki posisi, lalu kemudian kelakuannya ya begitu, ya kan.
nggak konsisten, nggak Hmm. loyal, Hmm. ya kan? Ada si B yang loyal gitu. Wajar dong sebagai pimpinan untuk kemudian lebih memilih si B ketimbang si A. Ini kan pasti berlaku di dalam semua organisasi. Nggak usah sok-sokan deh. Oh, negara apa harus demokrasi apa segala macem. Ya walaupun dia nggak loyal kamu tetap rekrut. Lo gila kalau. Sementara dia di organisasinya sendiri pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan di organisasi orang Anda bilang nggak boleh, sementara di organisasi Anda sendiri Anda mau begitu. Bahkan jangan-jangan di organisasi Anda sendiri, Anda lebih keras lagi gitu loh. Hmm. Saya nggak sebut nama organisasinya. Tidak sebut Silakan nama, interpretasikan. tidak sebut nama parpolnya. Iya, 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 gitu Nah, loh. tapi kalau misalnya ya, soal Erlangga nih, Masih kan Mhm, tadi salah satu faktor yang Mister Q sebut soal faktor mhm, internal tadi kan soal ketidaksesuaian dengan arus angin utama mhm, dari mhm, katakan aja, anginnya mau kemana, katakan mhm, aja mhm, Pak Jokowi, Pak mhm, Prabowo lah mhm, terutama ya, mhm, Prabowo, Jokowi mau mhm. kemana, tapi Erlangga kemana. Tapi Iya, kan ada juga yang bilang bahwa jasa Erlangga kan banyak di Golkar. Misalnya iya, sekarang perolehan suara iya, Erlangga juga besar, iya, perolehan suara iya, Golkar kan besar di iya, Pilpres sekarang, iya, di Pileg ya. iya. Eee jadi kenapa itu nggak Gampang dihitung gitu? jawabnya. Tahun 2004 itu kurang Mmm. besar apa jasa Akbar Tanjung kepada Partai Golkar. Mmm. Kalau dibandingkan jasanya Airlangga Hartarto dengan Akbar Tanjung, nggak ada apa-apanya Airlangga Hartarto itu. Mmm. Airlangga ini jadi ketua umum jatuh dari langit. Kampanye enak. Pak Akbar Tanjung tahun 99 kampanye dilemparin orang batu, dikejar-kejar. Pada saat itu Partai Golkar menjadi pariah, Iya, iya, iya. menjadi tertuduh terbesar. Dan tahun 2004 ya, tahun 2004 nih, Akbar Tanjung, itu dia bisa mengantarkan Partai Golkar menjadi pemenang pemilu. Mhm, mhm. Kenyataannya, begitu presiden baru terpilih, dan di situ wakil presiden Yusuf Kala, orang Golkar milih Yusuf Kala. Dan lebih lucu lagi, tadi malam saya nonton videonya, Pak JK ngomong begitu, ini kan Pak Erlangga, ini kan berprestasi. Ya Allah Pak, Anda sendiri dulu gimana tahun 2004 take over melawan Pak Akbar Tanjung pada saat dia punya prestasi begitu besar. Udahlah Pak JK, nggak usah kebanyakan apa namanya ngomong yang sebetulnya Anda sendiri udah praktekkan Iya, gitu loh. ada presidennya gitu Iya, ya. presidennya ada yang memulai kok, bahkan lebih parah lagi. Ya tadi, kenapa? Karena kalau bicara prestasi, Akbar Tanjung pasti lebih hebat kemana mana dibandingkan dengan Erlangga Dan Akbar Hartarto. Tanjung itu tadi, Mister Q ngomong soal tahun Mhm, 99 kan, dulu kan mhm, untuk menunjukkan bahwa, Pak Akbar itu prestasinya besar ya, itu mhm. kan dulu waktu kan ada slogan baru, slogannya kan, Iya, Golkar Baru. iya, heeh, Terus kemudian kan kalangan pro reformasi itu heeh. menyebutnya Golkar Bau. Iya, heeh. Jadi R-nya hilang. Iya, Golkar Baru jadi, iya. Golkar Bau. Iya, itu kan karena Tapi nyatanya kan ya itu, tetap iya, survive dan iya, malah tahun 2004, iya. Iya menang, tinggi gitu ya, iya menang ya. itu dia. Tapi tetap aja kalah dia ya. Tetap kalah, Tidak. menang, tetap kalah di pemilu. Karena apa? Terjadi pergantian pemerintahan, terjadi pergantian kekuasaan. Mhm, Itulah mhm. tesis utama kalau kita membaca Partai Golkar. Oke, oke, oke. Pergantian kekuasaan di Partai Golkar itu pasti mengikuti pergantian kekuasaan di tingkat nasional, di tingkat pusat. Hampir pasti itu. Mmm. Korelasinya 0,8. Tapi ini bukan hitungan-hitungan Iya, iya, ilmiah iya, ya. iya. Ini berseloroh Iya, ini. iya, 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 iya. Itu dia. Menarik itu karena Mhm, kan ini sebenarnya jadi ingat meskipun mhm, kasusnya beda ya, mhm, bahwa orang yang berjasa, mhm, pemimpin yang berjasa mhm. besar itu ketika tahap berikutnya itu Mhm, situasinya beda, mhm, belum tentu terpilih. mhm, Misalnya Winston Churchill. mhm. Winston Churchill Iya, itu kan dianggap jasanya paling besar iya, di Inggris ya. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua Mhm. yang paling Iya, agresif melawan iya, Hitler. iya, Hitler itu kalau nggak ada Churchill iya, mungkin masih iya, malah iya, menang itu. iya, iya. Ternyata terbukti, Churchill tuh Mhm, betul-betul, pahlawan mhm. Perang Perang. Dunia Kedua lah. Iya, iya, Begitu Pilpres iya, di Inggris heeh, situasinya beda, iya, iya. dia kalah Pemilu gitu. Jadi legislatif, nggak ada pilpres di sana. iya, iya, sorry, Heeh, pemilu legislatif. pemilu parlemen. Itu, ternyata dia kalah. Iya, Jadi ternyata, publik Inggris iya, mengakui iya, jasanya, iya, tapi ketika situasinya beda, iya, ya sorry Pak, iya, Pak Churchill, sorry iya, iya. gitu. Churchill itu bukan cuma sekedar menyelamatkan Inggris. Hmm, Churchill itu menyelamatkan Eropa dan hmm. menyelamatkan seluruh dunia. Ya, ya, ya. Karena perlawanan, rasa percaya diri, keyakinan, bisa menang melawan Hitler itu momentumnya adalah perlawanan dari Churchill. Churchill Ya, dengan pidatonya yang legendaris itu, betul, gitu betul. ya.
I will never surrender. Ah. Kan begitu kan dengan logatnya itu kan? Dengan Iya. ini yang ngomong nih alumni Inggris nih. Ah, Alumni alumni Nah, Chevening nih. kenapa dia kalah? Ini saya menggali ingatan saya ya, kuliah 20 tahun yang lalu di Hmm. Inggris. Kan jurusan saya itu kan political behavior, Hmm. ya, voting behavior. Ya, ya. Jadi di sana itu ada 2 teori besar, terutama kalau berkaitan dengan Inggris. Yang membuat orang memilih dan memenangkan partai itu adalah menang perang Hmm. atau kondisi ekonomi. Oke. Nah, Churchill itu seingat saya ya, kenapa dia bisa kalah? Karena waktu itu yang menjadi concern, yang lebih menjadi concern buat masyarakat Inggris, para pemilih di Inggris pada waktu itu adalah soal ekonomi. Oke. Ketika soal ekonominya nggak perform, walaupun dia adalah pahlawan perang, I'm sorry, goodbye. Gitu. Dan itu terjadi juga kalau tidak salah pada tahun berapa? Waktu perang Falkland, Malvinas, Oh, oke, ya, ya, ya. antara Inggris dengan Argentina. Argentina, Ya, ya. ya, Nah, ya. waktu itu kajian-kajian voting behavior di Inggris mengenai petahana waktu itu, apakah Margaret Thatcher atau apa, atau siapa saya lupa persisnya. Poin saya adalah bahwa perdebatan waktu itu di dunia akademik adalah ini kemenangan ini karena faktor menang perang atau karena kondisi ekonomi. Soal Hmm. kemenangan dan kekalahan dalam pemilu itu. Jadi ya akhirnya logika yang lebih dominan pada saat pemilihan itu dilakukan itu yang akan menang. Ya, ya, ya. Dan logika paling dasar dari Partai Golkar itu bukan Anda adalah pahlawan perang, Ya, bukan seberapa banyak batu yang Anda terima ya, ya, ya. atau seberapa banyak piala yang Anda menangkan gitu. Seberapa banyak jasa. Tapi seberapa sinkron Anda dengan pemerintahan yang akan datang. Iya, 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 betul, betul, betul. Karya dan kekaryaan itu Mhm. selalu disebut seperti itu. Dan jangan lupa bahwa buat Partai Golkar ya, yang namanya Partai Golkar itu adalah partai terbuka, Hmm. perusahaan TBK gitu. Buat mereka ya, konsep kader itu sangat lebar. Bahkan bisa dimulur-mulurkan gitu. Termasuk Pak JK sendiri mencerita dari Dewan Hisam ini, Heeh. sebetulnya nggak pernah jadi pengurus dia itu. Oh. Jadi argumentasi agar JK bisa maju pada waktu itu adalah bahwa pernah ikut menjadi pendiri Sekber Golkar tahun 60 apa 70 berapa, 60-an akhir itu Hmm. di Makassar gitu. Jadi saya sambil bercanda tadi malam saya bilang, Golkar Sorry, ini tadi malam di Metro di TV Metro ya? TV Oke. itu, ya masih satu rangkaian. Ya. Saya bilang, kalau ibarat klub sepak bola, ya Golkar ini Real Madrid gitu. Hmm. Pemainnya itu dia hire dari mana-mana gitu. Pokoknya dia apapun latar belakangnya, dari klub manapun pembinaannya, gitu ya, akademi apapun dia berasal, ya begitu dia pakai kaos Real Madrid, ya dia sudah Los Galacticos, dia sudah masuk di situ. Dan buktinya ya partai dan Real Madrid itu ya juara terus Hmm. gitu. Nggak partai dengan perolehan eh, piala terbanyak dalam Champions misalnya adalah Real Madrid. Ya. Agak beda dengan Barcelona yang sangat fanatik dengan dengan akademi La Ya, ya, Masia ya. gitu. Walaupun sekarang Barcelona juga banyak juga pemain-pemain dari luar. Hmm. Nah, terus ini Mr. Q, ini saya masih mencoba untuk mendengarkan pandangan atau tanggapan Mr. Q terhadap narasi yang berkembang di medsos lah terutama Ya, ya atau di media. Jadi tadi soal ada faktor pressure hukum yang ternyata menurut Mr. Q justru malah yang dominan itu faktor soal internal. faktor hukum saya no comment ya, karena Ya. kan saya nggak tahu ini benar apa enggak. Hmm. Buat saya masih kabar kabur, Ya, ya, ya. gitu alias gosip. Betul apa enggak ada masalah itu atau Ya. tidak, saya nggak tahu. Betul, betul. Enggak, yang saya ingin tanyakan itu soal narasi lain nih. Jadi ada narasi yang mengatakan bahwa Pak Erlangga diganti, menyatakan diri mundur karena ini ada kepentingannya dengan Pak Jokowi, perimbangannya untuk setelah tidak menjadi presiden. Jadi ini bagian dari upaya Jokowi untuk mendapatkan kekuatan bargaining position vis-a-vis Prabowo gitu. Jadi ini kira-kira narasi ini argumennya adalah bahwa Pak Jokowi itu untuk mendapatkan kekuatan tawar yang dominan, yang kuat terhadap Prabowo, dia butuh kendaraan. Dan Golkar itu diambil gitu, entah itu yang nanti ketuanya itu Jokowi sendiri atau anaknya atau
orang dekatnya atau apa. Jadi ini narasinya adalah ini bagian dari upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya melawan untuk mengimbangi Prabowo. Menurut Anda gimana narasi semacam itu? Ya, bebas-bebas saja kalau orang punya tafsir ya. Tapi kalau saya kan orang yang dari 4 bulan yang lalu itu sudah menginginkan atau sudah punya imajinasi bahwa alangkah bagusnya kalau ketua Golkar itu adalah Pak Jokowi atau Hmm, Mas Gibran, ya, ya. ya. Kenapa? Karena kalau ada Pak Jokowi, maka kemudian Partai Golkar yang notabene teknokratis ini akan punya roh atau punya jiwa kerakyatan yang kuat lah, populisme yang kuat gitu. Dan itu akan menjadi poin yang menjadi item yang bagus buat Partai Golkar memberikan nilai tambah gitu ya. Apalagi de facto memang Pak Jokowi juga bapak pembangunan, bahkan Hmm. bapak pembangunan infrastruktur yang notabene lagi-lagi sesuai dengan Partai Golkar gitu. Kalau Nah, Golkar karya, kalau ini iya, kerja, iya kerja. Ya kan? sebetulnya sama. Iya, iya. Karya itu ya kerja, kerja itu Kerja. ya karya. Itu dua kata untuk merujuk Heeh, barang yang sama gitu. iya. Atau Mas Gibran. Mas Gibran masih muda ya, kemudian Mhm. dia terbukti mendatangkan voters dari usia muda, Gen Z dan milenial. Dan ini pernah kita bahas Iya, ya sudah kita bahas di sini. Iya. kesempatan sebelumnya yang Iya, iya. menurut Mister Q kan salah Iya, satunya karena juga ada presiden, iya, JK. JK iya, menjadi wapres, terus iya. kemudian ketua Golkar, Iya, gitu iya, kan? iya. Waktu itu Iya, kan gitu tapi argumennya. tapi kalaupun misalnya ada gagasan itu dan Erlangga percaya diri, ya ngapain dia harus mundur? Maju Hmm. aja dia tarung. Kayak Akbar Tanjung bertarung dengan Yusuf Kalla. Loh, saya dengar dari Ridwan Hisam lagi nih, waktu sebetulnya ada dianggap masalah syarat untuk JK maju, itu Hmm. dikonsultasikan dengan Pak Akbar Tanjung yang ketua umum. Bang Akbar, nih ada masalah begini soal syaratnya JK, Pak JK gimana? Oh, nggak apa-apa, maju aja. Sekber itu, mulai dari Sekber sampai jadi Golkar, sampai jadi Partai Golkar, itu satu kesatuan. Itu sama aja, kata Pak JK. Pak JK nggak, kata Pak Akbar Tanjung, Pak Akbar Tanjung nggak punya rasa takut kok. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi kok. Meskipun kalah akhirnya. Walaupun akhirnya kalah kan. Gitu. Nah, tapi kan dia kan percaya diri gitu. Hmm. Nah, sekarang ngapain mundur kalau memang dia percaya diri, ya maju aja. Entah nanti kemudian pengurus Golkar di daerah, para pemilik suara mengajukan nama Jokowi kek, mengajukan Gibran kek, mengajukan Bahlil kek, mengajukan Bamsud kek, AGK kek, ya silakan tarung aja nanti gitu Hmm. loh. Ngapain dia harus mundur? Ini kan namanya playing victim kalau kayak begini. Mohon maaf ya, ini namanya playing victim. Karena ketidakmampuan Anda, ketidakpercayaan diri Anda bulan Desember, Anda seolah-olah mundur bahwa Anda tuh ditekan gitu loh. Playing victim namanya. Kalau Hmm. memang betul itu motivasinya, kalau enggak ya nggak playing victim ya, Pak. Iya. Mohon maaf ya, Pak Erlangga Iya, gitu iya. loh. Loh iya, sekarang masalahnya di mana? Kalau Pak Erlangga betul-betul percaya diri, ya udah tunggu aja Munas di bulan Desember gitu loh. Iya, iya. Tunggu aja Munas di bulan Desember. Sorry, kalau nanti menjadi munaslup itu berarti bukan Desember dong? Atau diajukan atau bagaimana ini? Iya, kalau dia nggak mengundurkan diri kan tetap bulan Desember, Oh, Om oke, 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 oke. Ya, Sahal. ya, 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 ya. Kalau dia klausula munaslup ini terjadi karena dia mengundurkan Dengan diri. diri, Tapi ya, kalau ya. dia nggak mengundurkan diri kan jadwal tetap pada bulan Tetap Desember, ya, ya. Desember. Ya kan kembali aja lagi nanti pemilik suara ini mau siapa gitu. Hmm, Nah, hmm. tapi kan mungkin dia udah ngelihat juga bahwa ternyata pengurus daerah ini ya bisa jadi punya aspirasi yang berbeda dan dia juga sudah ngelihat bahwa calon lawan atau kompetitornya udah mulai bermunculan. Dan di situ dia keder Hmm. karena Airlangga value. Iya, 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 iya. Hanya maju kalau udah pasti Iya, barang iya, itu. iya. Nggak mau dia nggak pasti gitu loh. Begitu ada ketidakpastian sedikit saja dia mengundurkan diri, itu yang dia pilih. Hmm, Dalam tanda hmm, kutip dengan cara ya kan dia nggak kalah di pertarungan Munas, dia nggak kehilangan sumber daya, dia nggak kehilangan waktu, hmm, hmm. gitu. Bahkan sekarang dikasihani. Apa itu namanya, itu yang saya sebut sebagai playing victim itu, Iya, iya. gitu. Sehingga yang disalahkan nanti Pak Jokowi, yang Iya, iya, iya. disalahkan Mas Gibran segala macam. Karena kelemahan Anda sendiri, orang lain yang disalahkan. Hmm, Nggak hmm, boleh hmm. gitu dong. Dan juga kan fakta bahwa Pak Erlangga masih tetap jadi Menko itu kan tell something ya Loh tentang iyalah, orang-orang hubungannya yang dengan punya Pak pandangan Jokowi. macam-macam ini, ya lihatlah Pak Erlangga itu, masih jadi menteri, masih datang, Mhm. masih duduk ngobrol-ngobrol Masih gitu. malah bikin lelucon kan Masih bisa tentang bikin kursi lelucon, iya, kursinya. soal kursi gitu. Nah, terus gini, ini yang
tadi saya masih pengen melanjutkan yang tadi narasi yang soal bahwa Pak Jokowi itu pengen mendapatkan bargaining power yang seimbang dengan Prabowo sehingga dia butuh partai dengan cara akhirnya tadi hostile takeover itu. Ini narasinya. Tapi kan ini mengasumsikan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo itu Buruk. buruk Iya. gitu kan. Nyatanya Enggak, misalnya kalau saya ya, kemarin di IKN kan Pak iya. Prabowo bilang dia akan melanjutkan, Iya. malah dia sendiri yang akan jadi investor Iya, gitu kan. iya. Ya kalau saya kan kenapa menginginkan atau mengimajinasikan Pak Jokowi jadi ketua Golkar. Pertama-tama karena apa? Karena Golkar ini akan mengawal agenda Indonesia Maju 2045. Saya adalah orang yang percaya dan mendukung gagasan Indonesia Maju 2045 Ya. gitu. Yang kedua ya, Partai Golkar itu besar dan penting dan itu diperlukan oleh Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan. Dan saya percaya betul bahwa buat Pak Prabowo, sahabat terdekat dan orang yang bisa dipercaya dalam hal politik itu adalah Pak Jokowi gitu loh. Kalau dengan Pak Jokowi ini akan berjalan beriringan, akan maksimal, akan optimal. Nah, kalau Anda punya imajinasi yang lain tentang Pak Jokowi, itu kan masalah Anda, bukan masalah saya gitu loh. Bahwa kalau Anda misalnya nggak setuju dengan agenda Indonesia Maju untuk dilanjutkan, ya itu problem Anda, bukan problem saya. Buktinya mayoritas masyarakat mencoblos yang mendukung Indonesia Maju 2045. Ya. Itu saja situasinya. Oke, Iya. terima kasih atas Thank you. diskusinya, Iya. pemirsa. Sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi dengan obrolan bersama Mr. Ki tentang topik lain.